Wa'lam dan ketahuilah annah ghasalatin najasah. Ing saatuni sisa-sisa basuhan najis. Ba'da taharatil mahalli ing dalam setelah sucinya tempat al-maghsulih yang dibasuh. Al-maghsulih yang dibasuh tahiratun itu suci. Inin fasolat lamun berpisah opo ghasalah. Lamun berpisah opo ghasalah ghaira mutaghayyiratin, hale tidak berubah. Walam yazid dan tidak bertambah waznuha opo timbangannya ghasalah. Walam yazid dan tidak bertambah waznuha opo timbangannya ghasalah ba'dam fi sholiha ing dalam setelah berpisahnya ghasalah. Ba'dam fi sholiha ing dalam setelah berpisahnya ghasalah amma sangking perkara kana kang ono opoma ba'da tibari miqdari ma ing dalam setelah menganggap kira-kiranya perkara ing dalam setelah menganggap kira-kiranya perkara ya tasyarrabuhul maghsul, ya tasyarrabu kang menyerap hu ing ma al maghsulu opo perkara yang dibasuh minal ma'i saking banyu. Hada utawi iki walam yazid wasnuha tidak bertambah timbangannya ida lam yablugh itu nalaikani ora temeka apa banyu kullataini ing dua kulah ida lam yablugh ing dalam nalaikani ora temeka apa banyu kullataini ing dua kulah fa in balaghahuma nalaikani temeka apa banyu huma ing kullatain fa in balawah nalaikani temeka apa banyu huma ing kullatain fasyartu mungko utawi syaratnya ada mutaghayyiri itu tidak berubah. Ada mutaghayyiri itu tidak berubah. Wis. Pengecualian dari najis muwalladho. Kalau najis muwalladho harus dicuci sebanyak 7 kali, ya. Harus disiram, disucikan sebanyak 7 kali. Kalau selain sair ini artinya selain sisa. Kalau selain najis muwalladho cukup 1 kali. Paham ya? Cukup 1 kali. Yang penting dengan 1 kali basuhan najis sudah hilang. Adapun kalau sampai 3 kali itu yang lebih utama. Paham ya? Kalau sampai 3 kali itu yang lebih utama wis titik. Nah sekarang ghasalatun najasah, air yang sudah digunakan menghilangkan najis ini suci. Paham ya? Suci. Dengan catatan ketika berpisah pertama tidak berubah. Yang kedua timbangannya tidak bertambah. Wis contohnya umpamanya di sini ada baju umpamanya terkena najis, ada najisnya. Entah ada darahnya, nanah atau yang lain. Kami ada nanah, darah atau yang lain atau muntah umpamanya. Kemarin dijelaskan di depan kalau memang air itu sedikit maka diusahakan harus warid air yang datang kepada najis. Bukan baju yang ada najisnya dimasukkan kepada air. Anggaplah cuma 1 ember umpamanya. Maka caranya air yang dituangkan, bukan bajunya dimasukkan ke dalam ember. Nah, di sini karena airnya dituangkan, di sini ini suci.
Dengan catatan, pertama tidak berubah. Baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Paham ya? Yang kedua, timbangannya tetap tidak bertambah. Jadi jangan sampai gara-gara air ini sudah diserap oleh sarung baju yang ada najis, airnya bertambah. Yang mestinya sekian, karena sudah diserap ternyata ini bertambah. Kalau bertambah maka tidak suci lagi. Ini bahasanya suci loh. Suci belum tentu bisa digunakan untuk wudhu. Paham ya? Karena yang bisa digunakan untuk wudhu mandi itu namanya air suci dan mensucikan. Paling depan dijelaskan ada tohir, ada air suci, tapi ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan, contohnya air mustakmal. Termasuk dalam kasus ini, karena sudah digunakan, itu suci. Dengan dua catatan tadi, yang pertama tidak bertambah, yang pertama tidak berubah entah warnanya, baunya, atau rasanya. Yang kedua tidak bertambah. Kalau tidak sampai 2 kula. Kalau sampai 2 kula, cukup syarat yang pertama. Yang penting tidak berubah. Ini cuma suci saja. Tapi ghairu mutahhir. Tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk wudhu, mandi besar, atau yang lain. Paham? Jadi bahasanya cuma tohir. Paling depan ada ma'un tohirun mutahhir. Air suci dan mensucikan, air mutlak. Ada ma'un tohirun ghairu mutahhir. Ada air suci dan tidak mensucikan, termasuk air mustakmal. Paham?